Dari ayat itulah sebagian ulama mengatakan di surga itu kan tidak ada lagi perintah salat, di surga tidak ada lagi perintah puasa, di surga tidak ada lagi perintah haji, perintah umrah, dan perintah-perintah yang lain tidak ada lagi di surga. Yang tersisa satu perintah, masih ada ini satu perintah di surga. Apa itu perintah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sekarang sudah sampai ke hadis tentang ukhuwah Islamiyah di hadis yang ke-35. Oleh karena itu langsung saja kita berikan kesempatan dan kita waktu dan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita ini kembali saya bacakan satu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk subuh ini, yaitu Al-Haditsu Al-Khamisu Was-Salasun, hadis yang ke-35. Hadis ini membahas tentang ukhuwatul Islam wa hukukul muslim, persaudaraan dalam keislaman dan hak-hak orang Islam. Hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi adalah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim pada pembahasan tentang al-bir was-silah, tentang kebaikan dan silaturahim, pada bab tahrimuz zanni wat tajassus wat tanafus, keharaman berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan berkompetisi yang tidak sehat. Hadis ini sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu
wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri hati. Wala tanajasu, janganlah kalian saling melakukan kecurangan, khususnya dalam jual beli. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian di antara kalian membeli atau menawar apa yang sementara dibeli atau ditawar oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, maka ia tidak boleh menganiayanya. Wala yakzibuhu, tidak boleh membohonginya. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa huna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, dan Nabi menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, sudah cukuplah seseorang itu dipandang melakukan kejahatan. Ayyah kira akhahul muslim, apabila ia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslimi al muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lain haram untuk diganggu. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahamiyatul hadis, urgensi atau pentingnya hadis ini. La yaqtasirur Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bita'kidil ukhuwatil islamiyati ala rab'iha kasyi'ar, bal yuhituha bi awamirin wa nawahin taj'aluha hakikatan malmusatan baina afradil mujtama'il muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam upayanya untuk menguatkan persaudaraan di antara sesama muslim, tidak hanya sekedar melalui slogan-slogan, semboyan-semboyan, melalui kata-kata saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menguatkan persaudaraan di antara sesama muslim memberikan perintah dan larangan. Perintah yang dimaksud di sini perintah untuk melakukan amalan yang bisa memperkuat persaudaraan sesama muslim, dan larangan untuk melakukan tindakan yang berpotensi merusak persaudaraan sesama muslim. Nah, sehingga ukhuwah Islamiyah menjadi hakikat malmusa, menjadi satu fakta yang bisa dirasakan di antara semua individu-individu muslim. Wa hadzal hadisu istamala ala ahkamin katsira wa fawaid azimah
libulugi hadhil ghayatil islamiyatin nabila. Nah, hadis ini mencakup banyak hukum dan faedah yang agung dalam rangka mewujudkan tujuan Islam yang mulia itu, yaitu persaudaraan, dan wa himayatiha min kulli aibin aw khalal, dan menjaga persaudaraan Islam dari semua aib, semua cacat yang bisa merusaknya. Hatta la tasbahal ukhuwatu kalaman yahtifu bihin nas, sehingga ukhuwah itu tidak hanya sekedar kosakata saja, ya, sekedar semboyan saja, sekedar ucapan saja yang diteriakkan oleh manusia. Wa khayalan yahlimuna bihi, hanya sekedar khayalan, sekedar fantasi saja, sekedar impian. Wala yalmasuna lahu fi waqi hayatihim ayya asar, yang tidak memberikan pengaruh apapun di dalam kehidupan. Walizalika qala an-Nawawi fil azkar an hadzal hadis, sehingga Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Azkar, beliau juga menyebutkan hadis ini dan mengomentarinya dengan mengatakan wa ma a'zama naf'uhu wa ma aksar fawaiduhu, sungguh agung manfaatnya dan sungguh besar faedahnya. Nah, pada intinya di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguraikan beberapa tindakan yang berpotensi besar bisa merusak persaudaraan di antara sesama muslim. Jadi ada beberapa tindakan disebut, diuraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tindakan itulah yang berpotensi merusak persaudaraan. Apa saja itu? Yang pertama yang beliau sebut, la tahasadu, ya, janganlah kalian hasad. Biasa diterjemahkan iri hati. Hasad itu kalau secara bahasa adalah tamanni sawali ni'matil mahsud wa auduha ilal hasid au ila ghairihi, yaitu satu keinginan, satu harapan yang buruk, ingin menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang, ya. Lalu kemudian nikmat itu akan pindah kepada orang yang punya pengharapan tersebut atau kepada orang lain. Jadi pada intinya adalah adanya keinginan di hati agar nikmat yang dimiliki oleh seseorang menjadi hilang dari dirinya, pindah kepada orang lain, biasanya kepada dirinya sendiri. Dan biasanya tidak hanya sekedar harapan saja, tapi diwujudkan dalam bentuk ada tindakan, ada upaya untuk itu. Misalnya ada seseorang punya jabatan, kemudian kita iri dengan jabatan yang disandangnya, ya, jadi keinginan di hati agar jabatan itu hilang darinya, itu iri. Biasanya ada usaha untuk menghilangkan jabatan tersebut, macam-macam caranya. Apakah orang itu difitnah dan seterusnya. Ada seseorang yang punya harta, ya, kita iri dengan harta yang dia miliki, berarti ada keinginan di hati bagaimana supaya harta itu hilang darinya, ya, pindah pada dirinya. Dan bukan hanya sekedar keinginan, tapi sudah ada usaha untuk menghilangkan harta yang ada pada orang itu, ya, macam-macam caranya. Ada orang diberikan oleh Allah SWT ilmu, kedudukan yang terpandang di masyarakat, kita ingin hilangkan itu semua dengan segala macam cara. Nah, itu di Al-Quran Allah SWT mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari banyak hal. Salah satunya wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang iri, orang yang punya keinginan buruk di dalam hatinya tadi, idza hasad, apalagi ketika irinya itu sudah diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan.
Ajma'an nasu minal musyarri'ina wa ghairihim ala tahrimil hasad wa qabhihi. Sepakat semua ulama kita bahwa hasad ini diharamkan dan merupakan akhlak yang sangat tercela. Akhlak yang tercela. Ya. Dan ahlul kitab yang terdahulu, pengikut agama yang terdahulu, ya, juga memiliki sifat seperti ini. Iri terhadap umat Islam, sehingga mengupayakan agar umat Islam itu keluar dari keislaman. Bahayanya iri dalam persoalan hidayah. Di surah Al-Baqarah ayat 109 Allah SWT menjelaskan, wadda katsirum min ahlil kitab. Banyak dari ahlil kitab itu, meskipun tidak semuanya ya, banyak dari ahlil kitab itu yang punya keinginan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian itu, mereka ingin mengembalikan kalian kuffara, jadi orang kafir lagi kembali. Mengapa mereka mempunyai keinginan seperti itu? Hasadan min indi anfusihim, karena ada rasa iri di dalam hati mereka. Iri itu berbahaya karena bisa membuat seseorang tidak mau mengakui kebenaran meskipun dia tahu persis bahwa itu adalah satu kebenaran. Orang-orang Yahudi sebenarnya mengenal betul bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab sucinya. Apalagi rahib, tokoh-tokoh agamanya, dia kenal betul sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab Taurat, akan datang nabi yang terakhir, dan sifat itu sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Ya, orang tua tentu yang paling mengenali anaknya. Nah, orang-orang Yahudi mengenal nabi seperti orang tua itu mengenal anaknya. Bahkan ada rahib Yahudi yang ditanya apa betul seperti itu, maka ia kemudian menjawab, bahkan kami lebih mengenal nabi daripada anak kami. Kalau Muhammad itu sudah dipastikan ini nabi yang disebut di dalam Taurat. Tapi kalau anak kami tidak bisa pastikan. Yang tahu siapa bapaknya ya cuma ibunya saja. Yang tahu secara pasti siapa bapaknya ini anak, ibunya yang paling tahu. Mungkin kami ini menyangka bapaknya, tapi ya ibunya lah sebetulnya yang paling mengetahui siapa bapaknya itu anak. Tapi mengapa kemudian mereka tidak beriman? Padahal tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang dijanjikan oleh Allah SWT. Karena persoalan iri. Tadinya mereka menyangka bahwa nabi yang terakhir itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ishak alaihissalam. Ishak yang kemudian melahirkan Yakub. Yakub yang kemudian dikenal dengan panggilan Israel, artinya hamba Allah. Mereka berharap dan menyangka bahwa nabi terakhir itu dari garis keturunan Ibrahim melalui Ishak alaihissalam. Tapi yang terjadi kemudian ternyata tidak. Nabi yang terakhir itu dari jalur keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail alaihissalam. Maka mereka kemudian tidak mau mengimaninya karena merasa iri. Loh, kenapa orang-orang Arab yang dapat keutamaan ini? Ya mestinya kita, Bani Israel. Karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ishak dan Ismail itu semua dari jalur keturunan Ishak. Tidak ada yang dari jalur keturunan Ismail alaihissalam. Karena itu di Al-Quran disebutkan ya di surah Yasin, litunzira qaumam ma unzira aba'uhum. Litunzira, agar engkau ya Muhammad memberi peringatan kepada satu kaum, yaitu orang Arab,
Ma unzira aba'uhum, yang nenek moyang mereka tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Artinya tidak pernah ada nabi yang diutus sebelumnya. Ya, Ibrahim itu yang terakhir. Jadi kata Bani Israel, masa tiba-tiba melenceng kenabian ini pindah kepada jalurnya Ismail. Nah, itu penyebab sehingga mereka tidak mengakui itu. Nah, begitu berbahayanya sifat hasad, maka Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam kitab sunannya, juga dari Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal hasad, jauhi iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena iri itu akan memakan dalam arti akan menghabiskan semua kebaikan-kebaikanmu. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Ya, ini Pak tentang iri. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua yang dilarang di dalam hadis ini yaitu la tanajasu. La tanajasu. Saya terjemahkan tadi, jangan melakukan kecurangan khususnya dalam jual beli. Karena kata an-najas pada awalnya maknanya adalah ayyazida fi samani sil'a yunadi 'alaiha fis suq wa nahwihi wala ragbata lahu fi syira'iha bal yaqsudu ayyadurra ghairahu. Itu namanya najas. Jadi misalnya ada penjual ya, yang menjual satu komoditas atau barang tertentu, lalu ada orang lain yang menginginkan agar barang itu tidak laku, tidak dibeli orang. Maka orang-orang Arab jahiliyah dulu caranya adalah dia naikkan harga barang itu. Harganya cuma misalnya katakanlah 5.000, dia datang, saya beli ini barang 50.000. Nah, mungkin awalnya dia senang, aku sini 50.000 belikan. Tapi setelah itu dia beli, lalu dia teriak-teriak, ini barang harganya 50, harganya 50. Akhirnya apa? Orang jadi nggak bisa beli karena harganya kemudian dinaikkan. Nah, itu namanya najas. Jadi awalnya penjual itu merasa senang, mungkin mahal ini, padahal ternyata di balik itu semua ada maksud yang tidak baik supaya barang itu tidak laku. Nah, tapi kemudian kata najas ini diperluas maknanya, ya, diperluas maknanya bahwa najas itu adalah semua upaya yang di dalamnya ada tipu daya, ya, tidak harus dalam bentuk seperti yang saya sebutkan di dalam hadis itu. Ya, jadi fayadkhulu ma'at tanajus al-manhiyu anhu, maka masuk dalam kategori tanajus yang dilarang, yaitu jami'u anwa'il mu'amalati bil ghisyi wa nahwi. Semua bentuk muamalat, semua bentuk transaksi yang di dalamnya ada penipuan. Katadlisil uyub, seperti menyembunyikan cacatnya barang. Barang yang dijual disembunyikan cacatnya, masuk semua dalam kategori itu, ya. Kemudian yang ketiga yang dilarang dalam hadis tadi, ya, saya langsung saja 3 dan 4 karena ini erat kaitannya. Wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi. Jangan membenci dan jangan membelakangi. Seorang muslim itu mestinya dia mencintai muslim yang lain. Nah, itu saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara bagi muslim yang lain. Jadi ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, dia bersahadat, maka ada konsekuensi dari syahadat itu. Salah satu konsekuensinya adalah kesiapan untuk menjadikan muslim yang lain sebagai saudara baginya. Itu konsekuensinya. Sudah syahadat, nyatakan diri muslim, maka konsekuensinya muslim yang lain siap untuk dijadikan sebagai saudara.
Nah, ketika dia menjadi saudara, konsekuensi lanjutannya adalah mencintainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian itu tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak dipandang beriman sampai kalian saling mencintai. Lalu Nabi tanya, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang dengan amalan itu kalian akan bisa saling mencintai? Nah, tentu sahabat menjawab, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Nabi sebutkan amalan itu adalah ifsa'us salam, sebarkanlah salam di antara sesama kalian. Ya. Dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari permusuhan itu, saling membenci, maka beberapa perbuatan tercela itu kemudian dilarang dengan keras dalam agama. Karena itulah yang dijadikan sarana oleh setan untuk menanamkan bibit kebencian dan permusuhan di antara umat. Seperti misalnya minuman keras dan perjudian. Itu sarana yang dijadikan oleh setan untuk menanamkan kebencian dan permusuhan di antara umat. Di surah Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman, "Innama yuridus syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Sesungguhnya setan itu menginginkan agar di antara kalian ada adawah, ada permusuhan, wal baghdha, dan ada kebencian. Dengan cara apa? Fil khamri, itu ditanamkan dalam minuman keras, wal maisir, dan juga di dalam perjudian. Orang kalau sudah kalah judi Pak, muncul kebencian, muncul permusuhan. Orang kalau mabuk, tidak sadar, muncul kebencian. Mudah dia untuk memusuhi sesamanya. Kemudian larangan untuk tadabur, saling membelakangi, maksudnya musaram wal hujran, menghindari sesama muslim, ya, berpaling dari saudaranya, atau taqatu, memutuskan hubungan dengan sesama muslim. Wa huwa haram, hukumnya haram. Kalau kita memutus hubungan min ajlil umuri dunyawiyah, dan penyebabnya adalah karena perkara dunia. Jadi kalau memutuskan hubungan dengan seseorang penyebabnya karena perkara dunia, maka itu dilarang. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak dihalalkan seorang muslim menghindari saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Mereka kalau ketemu, yang satu menghindar, yang lain menghindar juga. Wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Maka yang terbaik di antara keduanya yang memulai mengucapkan salam. Di hadis yang lain Nabi menegaskan, man hajara akhahu sittata ayyam fa huwa kasafki damihi. Siapa yang menjauhi, menghindari, memutus hubungan dengan saudaranya selama 6 hari, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Seperti membunuh Pak. Kalau kita memutus hubungan sampai 6 hari, ini ada orang sampai 6 tahun putus hubungannya. 6 hari saja itu seperti menumpahkan darahnya. Itu jika penyebabnya hanya karena al-umur dunyawiyah, hanya karena persoalan-persoalan dunia. Tapi kalau karena Allah, karena agama persoalannya, boleh kita memutus hubungan dengan seseorang, boleh menghindari dengan seseorang. Loh, apa buktinya kalau itu diperbolehkan? Ya, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak bicara, beliau hindari. 3 orang sahabat yang takhalluf dalam perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Macam-macam alasannya, soalnya tidak mau ikut dalam perang Tabuk. Nabi berikan hukuman itu, sanksi 50 hari lebih. Nabi tidak bicara kepada itu dalam perkara agama, dalam perkara agama. Ta'diban lahum, untuk menanamkan adab kepada mereka. Orang tua
Boleh dia menghindari anaknya, dia memberikan adab kalau anak itu melakukan pelanggaran yang berat. Mohon mabuk. Di kitab ini disebut wazzauju li zaujatihi. Suami juga boleh menghindari istrinya kalau istri melakukan pelanggaran agama, ya, sehingga untuk memberikan ta'dib, pengajaran adab, maka dia boleh menghindari. Meskipun itu lebih dari 3 hari, karena Nabi pernah melakukan itu kepada istri-istrinya 1 bulan. 1 bulan ini dicuekin istrinya 1 bulan, Pak. Jadi bapak boleh mencueki istrinya 1 bulan kalau karena urusan agama. Kalau urusan masakan dia jangan, Pak. Kenapa masakannya begini? Saya cueki saja istriku 1 bulan. Oh, tidak boleh, Pak, urusan begini. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nih larangan-larangan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, saya ke ujungnya saja. Jadi semua itu disampaikan oleh Nabi SAW sekali lagi dalam rangka untuk memperkuat persaudaraan. Maka semua tindakan yang berpotensi merusak persaudaraan Nabi akan larang. Maka Nabi menegaskan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Semua tindakan tadi, tindakan-tindakan itu penyebab pokoknya itu karena masalah hati yang tidak bersih. Hati itu yang tidak bersih yang kemudian melahirkan semua tindakan iri, semua penipuan, kebencian, ya, kemudian memutus hubungan, juga disebut menganiaya, mendustai, menghina orang. Penyebabnya itu dari dalam hati. Karena itu Nabi tegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Terakhir jamaah sekalian, untuk itu semua maka biasakanlah kita mendoakan sesama muslim. Doakan sesama muslim. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan juga sesama. Ini yang dicontohkan oleh para tabi'in, generasi sesudah sahabat. Mereka sering membaca doa, diabadikan di surah Al-Hasyr. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Tapi tidak hanya sebatas itu, wa li ikhwanina, ampuni juga dosanya saudara-saudara kami. Bahkan bukan hanya yang sesama, yang terdahulu, allazina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, maka yang sudah meninggal sekalipun ampuni itu semua ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah masukkan di dalam hati kami ghil, ada perasaan iri, lillazina amanu, kepada sesama orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Karena buruknya sifat iri hati ini, maka salah satu kenikmatan bagi penghuni surga itu dicabut rasa iri di hatinya. Itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Surah Al-A'raf 43 Allah SWT menegaskan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut apa yang ada di dalam hati mereka. Apa itu ghil? Kecemburuan kepada sesama, itu kami cabut. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmat-nikmatnya surga, coba bersihkan hati kita dari ghil, dari kecemburuan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Karena penghuni surga itu nanti begitu, dia nikmat dia rasakan karena dicabut perasaan iri itu di dalam hatinya. Tajri min tahtihimul anhar, kemudian mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Wa qalu, lalu mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini sebetulnya pujian ketika kita nanti di surga.
pujian kepada Allah ketika di surga. Kita akan ucapkan di surga itu, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah, petunjuk kepada ini. Artinya kebersihan hati itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah tidak kasih kita hidayah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Dari ayat itulah sebagian ulama mengatakan, di surga itu kan tidak ada lagi perintah salat, di surga tidak ada lagi perintah puasa, di surga tidak ada lagi perintah haji, perintah umrah, dan perintah-perintah yang lain tidak ada lagi di surga. Yang tersisa satu perintah, masih ada ini satu perintah di surga. Apa itu perintah di surga? Perintah bersyukur. Perintah untuk bersyukur. Jadi penghuni surga tetap diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Dan di antara yang sangat disyukuri adalah dibersihkannya hati dari kedengkian, dari kecemburuan, dari sifat iri. Nah, ini menunjukkan betapa besar nikmat yang akan kita peroleh, kita rasakan kalau hati itu tidak ada di dalamnya sifat iri. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian sampaikan. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.